Nggak usah ngegas Pak Nyoman, toh Istana IKN dikritik habis bangunannya nggak bakal dibongkar. Sudah kadung berdiri, dinikmati saja prosesnya ke depan. Apakah akan terus menjadi bahan olok-olok warga Konoha atau jadi kebanggaan seperti yang diidam-idamkan Jokowi dan para pendukungnya? Respon merendahkan dan songong ditunjukkan perancang Istana IKN Nyoman Nuarta. Beliau sepertinya tidak terima karyanya dijadikan olok-olok dan meme di mana-mana. Kalau baru bisa bikin ruko, gak usah ngomong. Ya wajar toh Pak dikritik, ini biaya pembangunannya kan pakai duit negara. Uang pajak yang diperes dari keringat rakyat. Duitnya bukan dari kantong Bapak sendiri. Kalau bagus, pasti dapat pujian. Kalau jelek, ya nggak usah sok kaget kena hujat. Kalau Bapak mengharapkan puja-puji saja, mudah Pak. Sewa buzzer rupiah Pak, kayak pemerintah. Cari buzzer rupiah yang tipe penjilat. Puji-pujinya pasti bakalan sundul langit. Masuk gorong-gorong, Bapak bakal dapat bintang 5. Merusak konstitusi, Bapak mendapat gelar politikus brilian. Membudayakan nepotisme, Bapak pun bisa dapat penilaian sebagai orang yang jenius. Ada loh buzzer RP atau buzzer rupiah pembela pemerintah yang kurang lebih ngomongnya begini. Yang menghina IKN ini akan saya sebut pengkhianat. Saya akan unfriend dari sosmed saya. Nggak usah sok keras. Rakyat mengkritisi anggaran atau duit yang dipakai buat foya-foya para pejabat negara kok disebut pengkhianat. Logika dan nuranimu nggak masuk, Mas. Yang lebih pas disebut pengkhianat itu, ya buzzer-buzzer rupiah, pemakan duit rakyat, yang tugasnya membela para pelaku KKN itu. Ya toh? Pengkhianat reformasi, pengkhianat rakyat. Itu lebih pas. Istana IKN yang dibangun dengan tergesa-gesa itu bisa dibilang masih belum selesai. Namun, penampakannya saat ini memang memorable, serem, dan aura mistisnya itu terlihat banget. Ada yang menyebutnya Istana Kelelawar, Istana Kerajaan Jin, Garuda Nunduk, bahkan ada yang mengatakan mirip dengan karakter animasi Ogi dan Kecoa. Yang menggambarkannya serupa dengan restoran Padang juga ada. Parah toh netizen ini. Yang jelas, Istana IKN ini akan dipaksakan untuk diperlihatkan saat upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang loh. Apa nggak bakal jadi bahan lawakan se-Indonesia Raya tuh? Kalau kamu melihat Istana IKN saat ini seperti apa? Istana Kelelawar juga? Atau burung gagak? Atau apa? Tulis di komentar ya. Nanti komentar yang menarik saya bacain di video selanjutnya. Oke? Seharusnya istana sebuah negara itu harus tampil anggun. Ia mewakili sebuah bangsa. Ia akan menjadi jiwa dari sebuah kota. Kalau ibu kota negara, dia akan menjadi penanda di wilayah tersebut. Monas adalah penanda Jakarta. Sama seperti The National Mall di Washington DC. Gedung Putih adalah rumah presiden yang sangat prestisius, namun juga sangat sederhana dibandingkan dengan kekuasaannya. Simbolisme itu memberi kekuatan, dan itulah yang hilang dari Istana IKN ini, yang memang lebih mirip Istana Kelelawar ketimbang Garuda yang kabarnya gagah perkasa itu. Banjir meme, cacian, kritikan hingga lucu-lucuan mengenai IKN langsung dibalas serbuan konten dari buzzer rupiah peliharaan pemerintah. Akun-akun baru, akun-akun influencer IKN, semua memposting konten yang sama. Dari kalimat, gambar, sampai titik dan koma pun sama persis. Tidak ada kreativitas jawaban di sana. Hanya copy-paste, template konten yang sengaja didengungkan supaya menyebar kemana-mana. Sebuah kepanikan, sangat jelas terlihat kepanikannya di sana. Bahkan sejumlah buzzer RP yang biasanya hanya posting di berandanya, mulai bergerilya berkomentar ke sana kemari, berusaha mencoba kontra narasi.
Wah, wah, wah. Kalian nih ya netizen ya, nambahin kerjaan para buzzer saja. Jadi bikin repot mereka kan? Sebelumnya, IKN sudah banjir cacian dan hujatan karena minimnya efisiensi. Yang terlihat adalah pemborosan di sana di sini. Penghamburan duit yang seharusnya bisa dihemat malah tidak dilakukan. Lihat saja, bukan mengundang investor supaya pembangunan IKN tidak menghabiskan APBN, malah mengundang influencer dan para artis main motor-motoran, menginap di sana dan makan-makan mewah di sana. Foya-foya yang dilakukan di tengah masyarakat yang sedang berusaha bertahan hidup. Lihat saja catatan ekonomi kita, di mana kelompok ekonomi menengah sedang terjun bebas menghabiskan duit tabungannya. Jangan tanyakan lagi bagaimana kondisi ekonomi bawah ya, bikin miris. Pemerintah sudah minim kepekaan akan keadaan rakyatnya. Nggak peka dengan penderitaan rakyat. Coba lihat bagaimana persiapan kejar tayang IKN demi bisa dilaksanakan upacara hari kemerdekaan di sana. Menyewa 1000 Alphard yang harganya gila-gilaan, mengundang tamu VVIP, dan lain-lain dan sebagainya. Bisa dibayangkan bagaimana urusan transportasinya? Nggak mungkin dong undang mereka lalu pada naik motor atau mobil, kemudian lanjut naik kapal ke Kalimantan. Belum lagi soal hidangan mewahnya. Lalu bagaimana penginapannya? Memang pada bikin tenda di tengah hutan. Upacara yang terlalu dipaksakan agar Jokowi terlihat masih berkuasa, masih bisa memimpin upacara dan menunjukkan legasi terakhirnya, sebuah kebanggaan semu di tengah derita masyarakat adat sekitar yang kehilangan kehidupan dan meninggalkan tanah nenek moyangnya. Kembali ke soal respon Nyoman Anwarta yang meradang ketika karya terbesarnya dinilai negatif oleh banyak orang. Mengapa ya beliau bisa seemosi dan searogan itu ya? Bukannya introspeksi diri dan menerima dengan lapang dada bahwa karyanya memang tidak sempurna? Apakah karena beliau sedang melayani kekuasaan orang yang sangat kuat? Lalu bagaimana dengan cerita patung Garuda Wisnu Kencana yang menurut sebagian orang Bali terlihat aneh dalam lanskap bukit di selatan Denpasar itu? Wisnu seharusnya letaknya di utara, di antara dewa-dewa. Meletakkan Wisnu di selatan itu menyalahi konsep kosmologi di Bali. Begitu cerita yang saya dengar dan baca seputar patung Garuda Wisnu Kencana, salah satu karya Nyoman Anwarta yang lebih berkonsep wisata. Indonesia memiliki banyak arsitek yang mumpuni, bahkan sangat mumpuni. Mengatakan bahwa mereka hanya sekelas pembangun ruko, jelas sebuah penghinaan yang luar biasa. Juga mengatakan orang yang melontarkan kritik dan ejekan itu bodoh, jelas juga cerminan dari watak seseorang yang songong dan kemaki. Nggak usah ngegas Pak Nyoman, toh istana IKN dikritik habis bangunannya, nggak bakal dibongkar. Sudah kadung berdiri, dinikmati saja prosesnya ke depan. Apakah akan terus menjadi bahan olok-olok warga Konoha, atau jadi kebanggaan seperti yang diidam-idamkan Jokowi dan para pendukungnya? Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, salam POV, point of view.